Kenapa kamu ngerasa panas dingin? Karena dia mengirimkan ribuan jin di rahim kamu. Itu yang dikatakan Pak Ustadz. Saya shock dong Mang E. Kok sampai sebegitunya ya? Saya nangkep jenglot teh. Saya kaget dong Mang E. Jenglot? Yang benar. Ada fotonya? Ada. Bisa kita tunjukkan nanti ya? Ya, bisa Mang E. Dia temukan itu di belakang kulkas. Karena ini saya taruh di rumah aja, ayam tetangga mati. Karena dia kan menghisap Mang E. Kok lapaknya tutup ya? Padahal saat itu saya ada di lapak Mang E. Saya belum pernah tutup karena memang baru buka. Setelah 3 hari berturut-turut, di malam ketiga itu mereka menampakkan semuanya. Banyak banget Mang E. Siluman ular itu, nenek-nenek yang rupanya buruk, perempuan yang matanya merah. Pokoknya banyak banget. Ini saya agak heran sedikit dengan Anto ya, suami itu. Ya. Kok santai-santai aja gitu, nggak ceritain dia pernah punya masalah apa dengan Ami kan? Ya. Seharusnya bercerita jujur ya. Nah, punya utang itu apa? saya tahu setelah saya menikah dengan suami yang sekarang Mang E. Apa katanya? Di sudut toko kecil yang penuh asa, jerih payah dirajut, tak kenal lelah rasa. Pelanggan lenyap, bagai diusir angin lembut, seolah terhasut oleh bisik sosok tak kasat mata. Ada bayang di pojok ruangan yang tak biasa, mengganggu sang pemilik usaha, agar usahanya hancur tak tersisa. Namun tak sampai di sana, gangguan itu terus menyerang hingga merusak keluarga Teh Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, hari ini narsum kita tetap gelap ya. Nggak kelihatan nih. Kita kenalan dulu. Namanya Teh Tina. Betul Mang E. Apa kabar Teh Tina? Alhamdulillah sehat Mang E. Sehat ya? Siap Mang Teh E. Tina dari mana nih? Dari Cirebon Mang Oh, E. dari Cirebon. Kisahnya di Yogyakarta. Kisahnya di Yogyakarta dan di Cirebon. 2 kota ya, Ya. tahun 2010. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya tentang romantika rumah tangga, kehidupan begitu ya. Ya, Jadi wajib didengarkan. Sampai-sampai ada santet atau kiriman-kiriman sihir gitu ya. Dari mantan-mantannya lah, begitulah pokoknya. Kurang lebih jangan kemana-mana, tetap stay di Malam Mencekam. Ada apa nih Teh? Mau menceritakannya ke MM, ada sesuatu nih, mau curhat apa? Jadi gini Mang E, awalnya saya lihat di Instagram itu kan melihat sepertinya ini menarik nih kalau misalkan saya mau curhat di sini nih, biar cerita saya itu bisa diangkat dan bisa dijadikan pelajaran juga Mang E. Oh gitu ya, lewat IG tadinya? Iya Mang E. Tadinya mau di IG aja ceritanya Iya, gitu? tadinya mau di IG aja ceritanya, tapi saya iseng coba nge-DM admin dari Malam Mencekam. Malam Mencekam, ternyata direspon, alhamdulillah bisa sampai sini Mang E. Oke, tim juga mengucapkan terima kasih ya Teh ya. Sama-sama, Mudah-mudahan Mang E. kisahnya bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Teteh apa sekarang ini kegiatan? Sekarang kegiatannya ngojol Mang E. Ngojol? Iya Mang E. Punya keahlian henna itu kan, artis? Iya, itu awal mulanya Mang E. Di kisah ini juga tentang itu kan? Iya, di kisah ini tentang itu Mang E. Tapi sekarang ojol, Sekarang ojol Mang E. Berbalik 180 derajat. tapi masih Masih kalau memang masih ada yang booking, saya masih suka ngerjain Mang E. untuk orang nikahan Untuk itu orang ya? nikahan iya, tiap acara wedding itu biasanya Oke. dapat panggilan dari situ. Oke, tetap semangat ya ojol dan henanya, Siap, mudah-mudahan Mang E. tambah maju ya. Siap, terima kasih Mang E. Dan Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki dan semua urusannya lancar. Baik, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Teh Tina. Jadi gini Mang E, semua itu bermula dari tahun 2010. Saya kerja di sebuah mall di kota Yogyakarta. Saya kerja di bidang henna Mang E, henna artis. Saat itu saya iseng berkeliling di Malioboro karena setiap libur memang saya sudah biasa jalan-jalan. Di
Di situ saya nggak sengaja ketemu dengan laki-laki yang saat itu sebut saja namanya Anto. Saat itu saya bekerja sudah 1 tahun dan akhirnya setelah saya bertemu dengan si Anto ini, kita memutuskan untuk menikah, Mang E. Oke, Tapi berarti posisinya masih lajang waktu itu ya? ya, saat itu saya masih lajang. Saat itu saya belum menikah, Mang E. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah, tapi tanpa saya ketahui ternyata mantan pacar dari si Anto ini tidak tinggal diam. Ternyata dia diam-diam menyimpan dendam yang sangat-sangat mungkin tidak akan pernah selesai. Sebut saja namanya Ami. Di malam pertama itu saya dihantui dengan sosok hitam besar dan sosok perempuan berbaju merah. Saat itu saya bertanya pada suami, "Ya kenapa ya? Kok semalam Bunda mimpi buruk? Tapi gak kayak biasanya gitu." "Emang mimpi apa, Bun?" kata suami saya. "Ya mimpi didatangi sosok tapi dia tuh seperti nyata gitu. Tapi Bunda mikirnya ya sudahlah itu hanya mimpi buruk." Dan ternyata itu berulang, Mbak E. Sampai di malam ketiga. Mimpinya sama? Mimpinya sama. Didatangi sosok yang sama juga. Bahkan di hari yang ketiga itu lebih banyak sosok yang datang. Tidak hanya sosok hitam besar dan tidak hanya sosok yang berbaju merah. Ada pocong, ada juga kawanan belakangnya itu banyak banget, tapi ya nggak begitu jelas, Mang E. Tapi yang jelas bergerombol di malam ketiga itu. Akhirnya suami saya bertanya pada temannya. Dia lebih mengerti lah, istilahnya begitu. Ternyata pas waktu ditanya, saya diajak ke Ustadz. Saya baru percaya ternyata tanpa saya bercerita secara detail pun Ustadz itu bisa tahu semua apa yang terjadi saat mimpi itu, Mang E. Apa penjelasan Ustadznya? Jadi kata Pak Ustadz, "Mbak, ini bukan hanya sekedar mimpi buruk. Ini ada yang tidak suka dan ingin menghancurkan hidup Mbak." Begitu kata Pak Ustadz, Mang E. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah ya, lebih baik kita tinggalkan saja kota ini. Saya kan bisa henna, Mang E. Saya lanjutkan usahanya di kota kelahiran saya di Cirebon. Pak Ustadznya nggak ngasih tahu siapa yang ngirim? Awalnya dia tidak mau ngasih tahu, Pak Ustadz. Karena memang menurut beliau terlalu riskan untuk diberitahu siapa. Tapi pada akhirnya setelah sekian kali kita konsultasi mampir, pada akhirnya Pak Ustadz pun memberitahu. Karena mungkin ya untuk jaga-jagalah. Masa sih saya begini terus? Kalau misalkan kita tahu siapa orangnya, siapa pelakunya, kan setidaknya kita bisa waspada, Mang E. Sampai pada akhirnya Pak Ustadz tuh ngasih tahu ke saya. "Maaf ya Mbak, sebelumnya Mbak nih tahu nggak kalau mantan pacar dari suami Mbak ini punya dendam." Dari situ saya kaget, Mang E. Karena sedikit pun saya tidak berpikiran kalau mantan pacar dari suami saya yang pertama itu masih memiliki rasa. Sampai pada akhirnya dia menghalalkan segala cara. Jadi di situ ya sudah. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang kampung. Akhirnya kita melanjutkan usaha henna itu di kampung, Mang E. Jadi di bulan Agustus itu kita pulang. Agustus 2010 kita pulang, Mang E, ke Cirebon. Pokoknya kita berharap ya tidak akan mendapat gangguan apa-apa lagi. Suami tahu ya ada gangguan itu? Suami tahu. Dari dari mantan pacarnya. Akhirnya kita memang sempat rundingan, sempat cerita, ada apa nih ya? Apakah pernah terjadi sesuatu kah sebelum dia menjalani hubungan dengan saya? Tapi yang diceritakan dengan suami pertama saya itu, sebutlah namanya Anto itu, dia merasa wajar-wajar saja, Mang E. Tidak terjadi apapun. Ya menjalani hubungan seperti biasa karena memang sudah tidak ada
kecocokan saja. Mereka akhirnya berakhirlah hubungan mereka. Lalu melanjutkan hubungan dengan saya. Sampai akhirnya ketika kita sudah pulang kampung, kita sudah di Cirebon, saya melanjutkan usaha henna itu. Panggilan demi panggilan, ternyata wah peminatnya lebih banyak Mang E. Bahkan bisa 2 kali lipat dibandingkan sewaktu saya usaha di Yogyakarta. Lebih ramai di Cirebon? Iya, lebih ramai di Cirebon Mang E. Karena mungkin saat itu belum banyak yang mengetahui, karena memang lebih dulu terkenal di Yogyakarta sebelum akhirnya saya perkenalkan henna itu di Cirebon. Meskipun memang sudah banyak sebelum saya pun henna artis lainnya, tapi ternyata ketika saya menjalani itu di sini di Cirebon ternyata banyak. Dari mulut ke mulut akhirnya lancarlah usaha saya. Suaminya tetap bekerja, saya tetap melanjutkan di bidang henna saya. Nah di saat itulah Mang E, setelah saya menjalani usaha itu selama 6 tahun, saya pikir tidak akan terjadi apa-apa Mang E. Selama 6 tahun itu saya sudah dikaruniai anak perempuan. Sebutlah namanya Nia. Nah, awal mula kejadian saya sadar bahwa ternyata mantan pacar dari si Anto ini tidak pernah menyerah untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga saya. Pernah terjadi di bulan Agustus saat itu Mang E. Di tahun 2016. Saat bulan Agustus itu anak saya tiba-tiba sakit. Saya pikir sakit seperti biasa Mang E. Dari pagi ke sore dia lemes banget. Biasanya aktif namanya anak kecil ya, 6 tahun gitu. Ternyata sama sekali gak berdaya Mang E. Tapi yang jadi anehnya, kok kenapa ya? Setiap sudah melewati maghrib, anak saya terlihat sehat Mang E. Dan itu terjadi selama 1 minggu. Saya baru mengetahui itu bukan penyakit hal yang wajar, bukan penyakit medis. Karena tidak sengaja Mang E. Namanya anak kecil ya. Dia kan punya banyak permintaan, "Mah, mau ini dong, Mah, mau itu dong." Dan ternyata saat itu bapak saya, kakeknya main ke rumah saya. Sebelumnya pernah telepon dulu. Minta dibelikan helm yang bermotif Frozen saat itu. Akhirnya kelilinglah tuh bapak saya mencari helm itu. Ternyata memang saat itu lagi laris-larisnya Mang E. Setelah itu datang lagi ke rumah saya, memberitahu ternyata helmnya nggak dapat. Kecewalah anak saya, tapi tidak nangis. Dia mencoba mengerti keadaan. Oh ya sudah, nanti kalau misalkan sudah ada, Mbah Kung belikan lagi ya. Soalnya sekarang lagi habis. Ditenangkanlah dengan bapak saya itu Mang E. Malamnya ngabarin setelah maghrib itu Mang E. Ternyata setelah pulang dari rumah saya itu, bapak saya tidak langsung pulang ke rumah. Tapi dia main ke rumah kawannya. Dari situlah bermula kita tahu bahwa sakitnya anak saya itu bukan sakit medis. Ketika bapak saya datang, beliau menceritakan, "Tina, sini dulu. Bapak mau bicara." "Ya, ada apa, Pak?" "Tadi setelah Bapak dari sini, Bapak kan gak langsung pulang ke rumah. Bapak main dulu ke rumah kawan Bapak. Ternyata Bapak kaget nyampe sana kok. Wah, nanti dulu, ini Bapak bawa apa ya?" Bilang begitu. Bapak bingung dong. Memangnya saya bawa apa? Saya gak bawa apa-apa. Karena memang bapak saya tidak merasa bawa apapun Mang E. "Nanti dulu, saya mau nanya," ucap begitu temannya. "Ini cucu Bapak lagi sakit ya?"
kawannya bapak saya tuh langsung nanya gitu Mang Loh kok bisa tahu? Iya benar, ini saya barusan dari sana. Sudah 1 minggu seperti itu. Akhirnya dia diam sejenak, baru dia menjelaskan Mang Pak, maaf nih. Tanpa saya mendahului Tuhan, tapi yang saya tahu, ini cucu bapak sakit bukan karena sakit medis Pak. Dan yang bapak bawa itu di belakang itu, dia ngikut. Maksudnya ngikut gimana? Bapak saya bingung dong Mang Akhirnya diceritakanlah secara detail. Jadi gini Pak, makhluk yang ikut di belakang bapak itu adalah kiriman untuk menghancurkan usaha ibunya, anak bapak. Sebenarnya yang jadi sasarannya anak bapak, tapi meleset. Jadi yang kena cucu bapak. Jadi targetnya Teh Tina ya? Iya Mang target sebenarnya itu saya, tapi meleset. Akhirnya kena anak saya yang perempuan. Akhirnya ditanyalah solusinya, jadi bagaimana? Saya harus apa? Ya sudah Pak, diam dulu ya, saya coba usahakan dulu. Ya mungkin secara kasat mata seperti sedang berkomunikasi Mang tapi mungkin agak alot ya, karena memang si makhluk itu sempat ada perlawanan. Dia tidak mau kembali ke tuannya. Karena prinsip bapak saya, siapa yang beli dia yang make. Saya nggak minta apa-apa, saya tidak akan balas dendam, tapi tolong, saya hanya minta yang awalnya cucu saya sembuh, cucu saya sehat, saya minta sehat lagi. Saya tidak perlu balas dendam atau bagaimana seperti apapun. Saya cukup mau cucu saya itu sehat lagi. Seperti itu kata bapak saya. Si makhluk itu sudah dikembalikan ke dukunnya. Dan akhirnya kawannya bapak saya menjelaskan, Pak, punten, ini mah buat jaga-jaga. Ternyata pelakunya ini saingan bisnis dari ibunya. Ibunya cucu bapak, anak bapak. Kalau boleh tahu orang mana? Bapak saya nanya begitu Mang barangkali kan meskipun tidak disebutkan nama, ketika dia dijelaskan, oh asalnya dari sini, mungkin anak saya bisa kenal dan mungkin anak saya bisa lebih waspada. Karena memang saat itu saya akhirnya cocok logi Mang Setelah bapak saya pulang dari kawannya, dia mampirlah ke rumah saya, menjelaskan semuanya. Sampai akhirnya barulah di situ saya cocok lagi. Oh iya, ternyata benar. Karena setelah anak saya sakit, saya baru nyadar Mang Karena di saat itu saya mungkin mikirnya, saya kan orangnya gimana ya, positive thinking aja lah Mang Saya nggak pernah mikir apa-apa, meskipun ya sebenarnya janggal juga ya, karena kok tiba-tiba calon pengantin secara bersamaan yang sudah booking di bulan itu, selama 1 bulan itu semuanya dibatalkan Mang Akhirnya setelah cocok logi itu, oh ternyata ini penyebabnya. Itu awal mula saya merasakan kiriman-kiriman itu. Ini beda dengan kiriman dari mantan pacar suami? Ini kiriman dari mantan pacar suami. Masih dia juga? Iya. Bukan orang lain ya? Bukan. Tapi ngomongnya kok saingan bisnis? Iya, ternyata dia juga bisa ngehena juga Mang Oh sama profesinya? Ya, ternyata sama. Itu pun awalnya saya tidak tahu. Karena disebutkan dari istilahnya dari asal mananya, daerahnya itu, saya akhirnya bertanya ke si Anto ini. Ya, Bunda mau nanya, emang mantan pacar ayah bisa ngehena juga ya? Iya, tuh dari situ saya baru ngeh Mang Akhirnya dia nggak terima melihat saya jauh lebih sukses dibandingkan dia, lebih banyak menerima bookingan pengantin daripada dia. Ditambah lagi kan memang dari awal dia sudah merasa dendam. Padahal beda kota ya? Padahal beda kota Mang Saya mikirnya
Kok bisa? Ya memang sih Mang memang saat itu yang booking memang tidak hanya dari Cirebon saja. Karena saya kan sebelumnya punya banyak pelanggan dari Yogyakarta ya. Sampai ada Mang yang rela dari Yogyakarta ke Cirebon. Hanya untuk ngehenna di saya. Jadi tiap kali job itu saya dapat dari mulai 250 sampai 500 ribu. Itu hanya pengantin ya, belum kayak misalkan yang untuk ngejaga prasmanan atau yang lain-lain. Kadang kan suka ada yang ikutan, ih lucu kok, bagus ya, ih mau dong ini itu. Akhirnya saya dapat info juga, ternyata banyak pelanggannya dia yang dari Yogyakarta pun lari ke saya. Disitulah makanya disebutkanlah pesaing bisnisnya saya. Karena jujur Mang saya nggak tahu sama sekali awalnya kalau ternyata dia pun bisa ngehenna. Akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah ya gini aja, daripada kita cari penyakit kan, kita lanjutkan usaha henanya kita tapi nanti bakal diganggu lagi sama dia. Akhirnya saya pindah haluan Mang Saya buka usaha yang lain. Saya itu berawal ketika pindah haluan itu saya jualan pizza Mang Karena saya sudah merasa tidak aman Mang Saya tidak mau anak saya nanti kena sasaran lagi, meskipun memang sebenarnya dia mengarah ke saya. Saya seperti trauma Mang Nggak mau ambil resiko. Tidak mau ambil resiko, karena saya nggak mau jadi pesaing bisnisnya dia juga. Saat itu suami masih tetap kerja. Tapi ketika dia pulang kerja suka bantu-bantu saya untuk ngirim-ngirim pizzanya Mang Biasalah, untuk awal-awal saya trial error dulu di rumah, saya uji coba dulu sampai akhirnya saya bisa ngebuat pizza yang mungkin sudah layak untuk dijual. Jualan pizza di rumah? Jualan pizza awalnya kita di rumah dulu Mang Kita jual di Facebook secara online. Yaitu kalau misalkan ada yang order, ada yang minta diantar, kita bersedia antar tapi ketika suami saya sudah pulang. Karena saat itu kan belum terlalu ramai ada ojek online Mang Akhirnya berjalanlah usaha itu. Ternyata rame juga Mang Sedikit demi sedikit dari yang tadinya kita ngirim-ngirim dari satu rumah ke rumah yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, sampai pada akhirnya mereka yang datang sendiri Mang Sampai banyak reseller yang ikut ngejualin pizza saya juga. Satu bijinya mulai dari 25.000 itu untuk yang ukuran paling kecil Mang Sampai ukuran yang paling besar itu saya jual 150.000. Mungkin bagi mereka yang penikmat pizza yang sudah punya nama, pizza saya kan harganya terjangkau, tapi bisa untuk beramai-ramai Mang Dari situlah usaha saya mulai berkembang lagi. Saya merasa sudah aman, sudah tidak akan diganggu lagi. Ternyata saya salah duga Mang Saat itu saya sudah mencoba untuk buka lapak di pinggir jalan, biar orang tuh lebih mudah Mang mencari saya kan, jadi nggak harus, karena saat itu kan rumah saya masuk gang. Saya pengen buka lapak. Sampai akhirnya saya berhasil untuk buka lapak. Saya sudah mulai jualan di lapak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu saat mulai ngelapak ya Mang Di hari keempat itu anjlok. Penjualan saya bahkan hanya laku 1 Mang Tapi saya positive thinking. Saya nggak ada pikiran gimana-gimana Mang Namanya orang jualan ya, namanya orang jualan kadang rame, kadang nggak. Saya mikirnya ke situ aja. Saya nggak ada pikiran dia bakal mengirim santet lagi, mengirim ini itu lagi. Saya nggak ada pikiran ke situ. Rata-rata berapa waktu itu dagang seharinya? Seharinya bisa nyampe paling banyak itu 30 Mang 30 omsetnya porsi. Ya, 30. Dikali harganya? Dikali harganya beragam, dari mulai 25.000 sampai 150.000. Lumayan banyak ya? Iya lumayan Mang Sehari tiba-tiba anjlok. Tiba-tiba anjlok. Satu hari itu hanya 1. Dan itu berulang di hari seterusnya sampai setelah 1 minggu itu
saya tuh banyak ditelepon sama teman-teman. Karena selama 1 minggu sepi itu kan saya bingung ya Mang kok tumben gitu, maksudnya sepinya kok terus menerus gitu. Ternyata teman saya nelfon, Mbak, kok lapaknya tutup ya? Padahal saat itu saya ada di lapak Mang Saya belum pernah tutup karena memang baru buka selama 2 minggu. Tapi sejak mulai hari keempat itu ya sudah mulai sepi. Sampai akhirnya nelfon lagi lah teman saya yang lain, sampai 5 orang Mang bolak-balik nyari lapak saya nggak ketemu. Bahkan ada yang nemu pun bilangnya tutup Mang Padahal saya ngerasa selama buka lapak itu saya belum pernah tutup. Namanya baru buka dong. Saya ngerasa jualan di rumah aja rame, apalagi di lapak orang lebih gampang ngambilnya. Sampai reseller saya yang biasanya sekali ngambil 10 porsi pun sama sekali tidak order Mang Dari situlah saya mulai bertanya-tanya lagi nih sama suami. Ya kenapa ya? Kok teman-teman mama pada nelpon sih? Kenapa emangnya? Mereka bilang nyari lapak kita tuh susah loh. Dan ada lagi yang bilang juga ketemu lapaknya tapi tutup. Padahal kan kita semenjak buka lapak kita buka terus. Kita belum pernah tutup. Sampai di situ akhirnya suami saya coba menghubungi Ustadz yang waktu itu di Yogyakarta Mang karena kita kan masih komunikasi ya lewat telepon. Suami saya mencoba nelpon ke Ustadz. Pak Ustadz, maaf, saya mau nanya nih. Oh iya, gimana? Saya kan sudah ganti usaha nih. Sudah tidak enak lagi istri saya. Kita punya usaha pizza nih. Kira-kira kenapa ya Pak Ustadz? Padahal saya baru berapa hari ngebuka lapak di pinggir jalan itu. Awalnya rame. Tapi setelah hari keempat itu langsung sepi. Dan ternyata sudah 5 orang teman istri saya yang telepon. Rata-rata dari mereka itu ada yang bilang lapaknya tutup, ada yang bilang susah nyarinya. Padahal di pinggir jalan, secara logika nyarinya gampang dong. Orang saya jualan di rumah secara online aja, dia bisa ketemu kok. Masa sih yang di pinggir jalan gak ketemu? Secara logikanya kan seperti itu Mang Ya sudah, sebentar, saya cek dulu kata Pak Ustadz. Nanti 5 menit saya telepon lagi. Setelah 5 menit Pak Ustadz itu nelfon Mang Dijelaskanlah sama Pak Ustadz itu. Ya gimana Pak Ustadz? Gini Mas, ternyata ini mantan pacar dari Mas Anto ini tidak tinggal diam. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Jadi dia itu diam-diam ngirim orang untuk datang ke Cirebon Mang hanya untuk menaburkan tanah kuburan. Dari situ saya syok Mang kok bisa sampai sebegitunya gitu loh Mang Ternyata setelah kita ganti usaha kok mantan pacar ayah masih suka ganggu ya. Saya sempat bingung Mang Masa sih kita mau begini terus? Kita harus apa? Tapi saran dari Pak Ustadz sih, ya sudah, kalau masih mau melanjutkan usahanya, bacakan doa di lapak, pakai air, dibacakan sholawat, dibacakan, ya pokoknya sudah ada beberapa yang harus dibaca sama Pak Ustadz.
ditiupkan ke airnya lalu disiramkan ke lingkungan lapak. Saat itu memang berangsur ya sudah mulai membaik Mang Ai. Mulai Berarti ramai dikirim lagi. air. Suami saya datang ke sana. Karena tidak bisa diwakilkan Mang Ai. Oh, airnya diambil oleh suami. Ya, airnya diambil oleh suami untuk dibawa pulang ke Cirebon dan untuk disiramkan ke lapak jualan pizza saya itu. Akhirnya berangsur-angsur membaik, penjualan saya mulai meningkat lagi. Saya sudah tidak ambil pusing dah. Mantan pacarnya dia mau melakukan apapun ya sudah. Saya pasrah, saya punya Allah, saya ngejalanin usaha ya sudah. Saya mikirnya gitu aja Mang Ai. Setelah gangguan itu ya mungkin saya mikirnya, oh ternyata setelah dikirimin air dari Pak Ustadz ini, berangsur-angsur kan usaha saya sudah mulai normal lagi Mang Ai. Saya pikir dia tidak akan mengganggu lagi. Ternyata setelah 1 tahun saya sudah usaha pizza, dikirim gangguan lagi. Dan saat itu anak saya lagi Mang Ai yang kena. Di tahun 2017 bulan Juli. Saya mikir ya sudah ya, kayaknya emang harus istirahat dulu deh. Mendingan ayah aja yang kerja, mama diam aja di rumah. Saat itu sempat vakum di dunia perkulineran lah, di dunia usaha itu saya sempat vakum dulu Mang Ai. Sampai akhirnya di awal tahun 2018 saya tuh mulai usaha lagi, memberanikan diri. Positive thinking tidak akan diganggu lagi. Di awal 2018 itu saya memberanikan diri usaha kue ulang tahun Mang Ai. Saat itu memang mungkin karena saya baru jualan lagi dan di bidang yang berbeda. Mungkin pelanggan-pelanggan saya juga, kok kenapa Mbak ganti jualan? Oh gak apa-apa. Tapi pada akhirnya seperti biasa Mang Ai. Pelanggan-pelanggan henna, pelanggan-pelanggan pizza saya penasaran tuh sama rasa kue ulang tahun yang saya buat. Jadi tiap kali ada acara anaknya ulang tahun, mereka itu semua pesan ke saya. Sampai pada akhirnya gangguan-gangguan itu mulai datang lagi Mang Ai. Saya ngejalanin usaha kue ulang tahun itu baru 5 bulan. Di situ awal saya udah merasa ada lagi gangguan. Yang awalnya saya ngerasa badan tuh kayak gimana ya? Kayak ngerasa berat banget Mang Ai. Saya lagi banyak pesanan saat itu. Saya sudah biasa ngelembur. Biasanya nggak pernah ngantuk. Saat itu kayak yang badan tuh kayak ditindih, berat banget pokoknya. Terus mata tuh kayak yang ngantuk banget, nggak bisa ditahan Mang Ai. Bener-bener ngantuk banget. Kali ini dia menampakkan wujudnya di depan mata saya. Sosoknya perempuan, berambut panjang, matanya merah. Saya kaget. Kok bisa tiba-tiba dia muncul? Saya shock saat itu. Sampai ya bisa dikatakan mungkin saya tidak sadarkan diri karena setelah bangun saya sudah ada di kamar Mang Ai. Suami saya bertanya, kenapa mah? Kok tiba-tiba pingsan? Saya kaget Mang Ai, pingsan? Orang tadi lagi bikin kue kok gitu. Seakan apa ya, pikiran saya tuh udah mulai ambiar Mang Ai saat itu. Oh iya, baru inget ya. Tadi itu mama kaget. Kaget kenapa? Kata suami saya. Tadi itu ngelihat perempuan, pas banget dia di depan muka mama, kayak mau nyerang gitu, rambutnya panjang, matanya merah. Terus langsung gelap pandangan. Ya mungkin dari situ mungkin mama ngerasa ya nggak sadarkan diri. Dan setelah itu suami saya
Ya udah nggak kenapa-napa kan. Sekarang apa yang dirasa mah? Maaf nih Mang disclaimer, ini saya latah ya, soalnya saya sekarang kan memang saya posisinya sudah punya suami, bukan dengan si Anto ini. Saya udah biasa manggilnya mama. Sebenarnya kan waktu yang sama si Anto ini manggilnya ayah dan bunda, kalau sekarang mama dan ayah. Akhirnya suami saya bertanya, ya udah sekarang gimana, apa yang dirasain mah? Udah nggak apa-apa sih ya, cuma kok tiba-tiba dia bisa muncul gitu ya. Dia siapa? Penghuni rumah kah? Atau kiriman lagi kah? Jadi kali ini saya mikirnya udah nggak selogika dulu Mang karena saya dulu kan selalu positif thinking, namanya jualan, gini-gini, nggak kenapa-napa. Tapi karena sering berkali-kali menerima hal itu, kiriman-kiriman itu, akhirnya saya bertanya, ini apa nih? Memang penghuni sini atau memang ini kiriman lagi Mang Saya udah takut, karena memang untuk ngejalanin usaha lagi kan memang saya butuh waktu saat itu kan Mang kurang lebih 6 bulan lah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk jualan lagi, meskipun di bidang yang berbeda lagi. Akhirnya suami saya, udah mah nggak usah berpikir yang aneh-aneh, positive thinking aja. Barangkali memang dia cuma pengen menampakkan diri, tidak ganggu. Oke, saya mikir oh iya ya, soalnya memang penjualan saat itu masih normal aja Mang tidak ada gangguan seperti sebelumnya kayak yang jualan tiba-tiba sepi gitu, tidak ada. Memang belum terasa saat itu. Di bulan November 2018, hampir 1 tahun saya usaha di kue ulang tahun, baru kerasa lagi Mang Kali ini bukan usaha ternyata yang diganggu. Kita pengen program hamil lagi Mang Kita program. Saya sudah lepas KB, ternyata sampai 3 tahun dari mulai saya program hamil itu nggak pernah ada hasil Mang Artinya saya nggak hamil-hamil lagi gitu. Dari mulai 2018 November itu sampai 2021 ternyata kita nggak ada hasil. Ya sudah, saya mikirnya ya sudahlah, mungkin memang belum rezeki, namanya anak kan rezeki dari Allah. Ternyata selama 3 tahun itu saya mendam cerita dari suami. Akhirnya kan saya nggak kuat, suami udah mulai curiga, karena memang mungkin ngelihat saya banyak murung. Biasanya kan saya ceria, selalu cerita, entah itu istilahnya, ya hari ini rame jualannya, alhamdulillah ya, ini begini-begini. Saat itu saya nggak Mang Akhirnya suami bertanya, kenapa? Apa ada yang disembunyikan? Akhirnya saya cerita, sebenarnya ini udah lama mau cerita, cuman nggak berani. Loh kenapa? Saya masih tetap menutup diri, yang saya ini nggak mau berpikiran ke hal itu lagi Mang Tapi ternyata semakin saya tutupi ya semakin saya tersiksa sendiri, karena saya menghadapi itu semua sendiri. Hampir setiap malam saya merasa semua badan tuh panas dingin, menggigil. Tapi suami tidak tahu, karena ya dia sudah tidur lelap. Saya nggak pernah mau ganggu dia. Sampai akhirnya di 2021 saya beranikan diri untuk cerita. Dari situlah mulai lagi gangguan-gangguan yang akhirnya suami saya tuh tahu. Akhirnya kita hadapi bareng-bareng. Ya udah sok mah ceritain, kenapa? Jadi tiap malam mama tuh suka ngerasa badan tuh nggak enak ya, macam-macam sih. Kadang ngerasa panas dingin, kadang ngerasa menggigil, kadang ngerasa kayak yang badan tuh kayak nggak bisa gerak, kaku aja, tiduran juga nggak bisa miring, nggak bisa pindah posisi Mang
Ya saya minta tolong juga bingung, karena mau ngomong aja sulit gitu. Akhirnya setelah saya ceritakan semuanya, kita konsultasikan lagi ke Pak Ustadz yang di Yogyakarta itu, Mang Ei. Dari situ saya cerita ulang ke Pak Ustadz. Saya didatengin sosok nenek-nenek saat itu, didatengin sosok siluman ular, pokoknya banyak banget. Saya jelasin semuanya ke Pak Ustadz itu, Mang Ei. Akhirnya singkat cerita, setelah saya cerita ke Pak Ustadz bilang, ini masih dengan pelaku yang sama. Hanya kali ini bukan usaha yang ingin dihancurkan, tapi usaha kalian untuk memiliki anak lagi. Kenapa kamu ngerasa panas dingin? Karena dia mengirimkan ribuan jin di rahim kamu. Itu yang dikatakan Pak Ustadz. Saya shock dong, Mang Ei. Kok sampai sebegitunya ya? Usaha saya baik-baik aja, ternyata dia menghancurkan niat baik kita untuk punya momongan lagi. Tapi saat itu saya pasrah, Mang Ei. Saya tidak akan balas dendam, saya tidak akan membencinya juga. Intinya saya hanya minta kalau memang ada sesuatu hal yang dipasang di rahim saya minta dikeluarkan, saya minta dibersihkan, saya minta dinetralkan. Dan ikhtiar itu berlangsung selama 1 bulan. Di bulan Agustus 2021 saya dinyatakan hamil, Mang Ei. Alhamdulillah. Tapi ternyata memang gangguannya tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah dia gagal untuk ngebuat saya tidak bisa hamil lagi, dia kacaukan lagi usaha saya, Mang Ei. Kali ini tidak main-main. Karena saya sudah tidak mau ngambil resiko usaha di lapak, saya tetap kerjakan semua itu di rumah. Karena yang namanya kue ulang tahun kan lebih banyak bahan-bahan yang perlu dibawa ya. Jadi saya mikir kalau di lapak kayaknya terlalu repot gitu. Apalagi kan saya program hamil lagi kan. Dan ternyata usaha saya itu diganggunya lagi, Mang Ei. Di bulan September, setelah 1 bulan saya dinyatakan hamil, saya udah mulai ngerasa gak aman, Mang Ei. Karena tiap maghrib itu pasti banyak, mungkin ya kalau saya bisa ngeliat mungkin banyak makhluk yang datang, tapi saya hanya bisa merasakan itu, Mang Ei. Sampai pada akhirnya di malam yang ketiga itu, setelah 3 hari berturut-turut, di malam ketiga itu mereka menampakkan semuanya. Banyak banget, Mang Ei. Siluman ular itu, nenek-nenek yang rupanya buruk, perempuan yang matanya merah, pokoknya banyak banget. Sampai tuyul pun ada, Mang Ei. Ya mungkin ya, saya baru tahu bentukan tuyul, mungkin seperti itu. Semuanya ada di depan pintu. Kayak saya tuh kayak dikepung sama mereka, Mang Ei. Ketakutan yang luar biasa saya rasain, bener-bener saya udah gak bisa mengatakan apa-apa saat itu. Karena posisi saya memang lagi berdua aja sama anak. Saya punya karyawan, tapi karyawan sudah pulang saat itu, Mang Ei. Karena memang dia pulang jam 5 sore. Karena terjadinya kan setiap maghrib sampai jam 12 malam, Mang Ei. Tiap hari diganggu seperti itu. Sampai pada akhirnya saya minta tolong sama adik saya. Karena saya mikirnya kalau misalkan saya harus minta tolong sama Pak Ustadz yang di Yogyakarta lagi terlalu jauh. Khawatir terjadi urgent atau apa, susah kan, Mang Ei. Akhirnya ya sudah, saya coba minta tolong sama adik saya. Karena yang saya tahu adik saya itu punya temen, dia bisa ngusir makhluk halus seperti itulah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk di hari keempat, dia sama adik saya sama temannya itu untuk stay di rumah saya, nginep gitu, Mang Ei.
Bahkan orang tua saya pun akhirnya ikut untuk nemenin saya di rumah. Sampai ada masanya saat itu, kalau nggak salah kayaknya udah sekitar 1 mingguan Mang Ei. Nginep tiap hari di rumah kan. Temen dari adik saya itu pas waktu ngelawan, saya tuh jadi kayak gimana ya Mang Ei. Saya tuh sadar, tapi saya tuh nggak bisa ngendaliin diri saya gitu Mang Ei. Saya tuh ngamuk-ngamuk nggak jelas. Pokoknya ngelawan adik saya, ngelawan temennya, dicakarin, pokoknya saya ngelawan aja. Saya sadar padahal, tapi saya nggak bisa ngontrol badan saya. Akhirnya saat itu, setelah saya sadar, kamu gak apa-apa nggak? Gak apa-apa teh, aman, udah biasa kok kayak gini. Dan ternyata besoknya dia cerita, kemarin tuh saya nangkep jenglot teh. Hah? Saya kaget dong Mang Ei. Jenglot? Yang benar? Iya. Tapi maaf nggak saya kasih tahu ke teteh langsung. Saya kasih tahu fotonya aja ya. Jadi posisi saat dia menemukan jenglot itu, langsung dia bawa pulang Mang Ei. Difoto lah sama dia untuk menunjukkan ke saya. Ada fotonya? Ada. Bisa kita tunjukkan nanti ya? Ya, bisa Mang Ei. Saat itu saya bingung. Ini beneran jenglot? Karena yang saya tahu, ya jenglot itu hanya di dunia perfilman Mang Ei. Saya pikir begitu kan. Ternyata memang ada wujudnya. Dia temukan itu di belakang kulkas. Saat ribut dengan saya itu. Kan ya namanya saya sadar tapi tidak bisa mengontrol diri, saya kan nggak tahu saat dia menemukan itu ya Mang Ei. Dan ya, ternyata yang merasuki saya itu ya jenglot itu Mang Ei. Akhirnya setelah dia berhasil ambil kan, makanya dia sampai muntah darah itu. Saya pikir kok sampai sebegitunya ya gitu. Ini nggak apa-apa nggak? Saya mikirnya takutnya kamu nyimpen jenglot ini aman gak? Saya mikirnya gitu Mang Ei. Insya Allah aman teh. Ini mau saya buang tapi kan gak bisa sembarangan. Karena ini saya taruh di rumah aja, ayam tetangga mati. Karena dia kan menghisap darah Mang Ei. Ya udah deh, gimana baiknya kamu aja. Maaf ya teteh jadi ngerepotin. Gak apa-apa teh, santai. Wah ternyata di malam besoknya Mang Ei, anak saya kena lagi. Dia dicekek sama makhluk hitam sampai dia gak bisa berkata-kata. Dia mau ngomong minta tolong, mama manggil itu aja gak bisa Mang Ei. Posisinya kita lagi tidur. Saya tuh kaget. Kagetnya karena kok kasur gak bisa. Kasur tuh gak mau diem gitu. Kasur kayak bergerak-gerak gitu Mang Ei. Saya pikir apa gitu. Saya mikirnya anak saya ngelindur. Gak tahu, saya ngeliat dia lagi dicekek sama makhluk hitam. Saya gak tahu, gak begitu jelas ya bentuknya, entah genderuwo entah apa. Yang jelas saya hanya melihat itu bentuknya hitam, tapi dia lagi nyekek anak saya. Saya panik Mang Ei. Saya langsung nelfon adik saya kan, karena saya posisi di kamar, adik saya di kamar yang satunya. Soalnya saya mikirnya kalau lari dari situ ninggalin anak saya, takut anak saya kenapa-napa. Makanya saya hanya ya udah telepon. Akhirnya adik saya masuk ke kamar, langsung baca doa sama temennya. Kenapa dia datang lagi, datang terus. Akhirnya saya gak bisa tinggal diam. Dek, kalau kayak gini terus teteh gak bisa nih, tolonglah gitu. Pengen sembuh dari ini semua. Teteh udah capek. Akhirnya mulai besok manggil temennya lagi Mang Ei. Dari situ kita udah mulai naro Al-Quran di atas angin-angin, Al-Quran kecil di atas angin-angin untuk mencegah makhluk itu masuk ke dalam rumah. Saya tuh diposisikan di ruang tamu, ibaratnya apa ya,
ditutup lah, biar saya tuh nggak bisa ngelihat hal-hal begitu lagi Mang Ai. Jujur saya udah capek gitu. Setiap kali saya usaha diganggu terus. Itu sampai udah mangkrak Mang Ai, sampai akhirnya saya jualan tuh yang benar-benar udah sehari mau fokus bikin 1 kue ulang tahun aja udah nggak bisa. Saya udah bingung, ya sudahlah, akhirnya saya mutusin untuk berhenti lagi Mang Ai dari usaha itu. Ya katakanlah biarkan dia senang, dia sudah berhasil untuk menghancurkan usaha saya, menghancurkan apapun yang saya lakukan. Ya sudah, biarkan. Karena saat itu saya dengar kabar bahwa dia memang tidak akan tinggal diam sampai saya bercerai dengan si Anto ini. Kabar dari mana itu? Dari teman saya yang di Yogyakarta Mang Ai. Dia tahu pasti ya? Dia tahu pasti Mang Ai, karena rumahnya hanya berjarak sekitar 7 rumah lah. Karena memang kita masih suka komunikasi. Memang terakhir itu kita memang nggak pernah komunikasi lagi setelah saya pindah ke Cirebon. Tapi setelah saya sering cerita, sering diganggu begini-begini, ya dia pun sering ngasih tahu, oh iya dia tuh abis bepergian dari sini, dia gini tuh, dia suka ngasih tahu Mang Ai. Jadi sedikit banyak saya tahu informasinya. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari proses penyembuhan itu, alhamdulillah saya udah merasa lebih baik, tidak lagi melihat makhluk-makhluk seperti itu. Namun sayangnya saya dapat kabar dari teman saya yang di Yogyakarta itu. Karena saya berucap Mang Ai, saya gak akan dendam, tapi tolong siapa yang beli, dia yang make. Saya udah capek. Saya cuma berucap gitu dalam hati. Ternyata besoknya saya dapat kabar, ternyata mantan pacarnya itu meninggal Mang Ai. Awal mulanya dia memang sakit Mang Ai. Saya dengar kabar dari teman saya itu awalnya sakit. Tapi sakitnya itu memang bertahap. Nggak langsung jeruk dengar kabar dia meninggal. Tapi memang hanya selang 1 minggu Mang Ai. Setelah dia sakit. Katanya sih, kata teman saya, karena dia kan rumahnya deket ya. Kata teman saya tuh sebelumnya dia menemukan batu hitam. Dia cemplungin ke toilet. Dia mungkin mikirnya itu bukan batu yang macem-macem. Ternyata ibaratnya itu tuh semua yang dia beli itu dikembalikan ke dia, makanya dia menemukan itu Mang Ai. Tapi dia buang ke toilet tanpa dia sadari. Akhirnya dialah yang menjadi korban. Jadi setelah anaknya meninggal itu, bapaknya nggak terima Mang Ai. Setelah Ami meninggal? Ya, setelah Ami meninggal. Karena dia merasa dendamnya anak saya ini harus tuntas. Akhirnya bapaknya itu menyerang Mang Ai. Tahu dari mana? Teman saya. Masih dari? Ya. Siapa namanya teman itu? Sebut saja namanya Meli. Ahli spiritual itu? Bukan, itu teman saya yang di Yogyakarta Mang Ai. Kalau ahli spiritual katakanlah dia namanya Rudi. Rudi ya. Ya, temannya adik saya itu, ahli spiritual itu. Katakanlah, sebutlah namanya Rudi. Jadi setelah Ami meninggal, dilanjutkanlah dendam itu oleh bapaknya Mang Ai. Akhirnya saya memutuskan untuk menyerah. Saya bicara baik-baik dengan Anto. Saya tidak mau anak saya jadi korban lagi. Saya tidak mau terus-terusan hidup seperti ini lagi. Akhirnya dengan berat hati kita memutuskan untuk akhirnya bercerai Mang Ai. Jadi tanpa sebab yang jelas ya? Tanpa sebab yang jelas. Akhirnya kita memutuskan untuk bercerai demi kebaikan bersama Mang Ai. Nyawa saya tidak terancam, nyawa anak saya tidak terancam pun dengan nyawa si Anto. Akhirnya kita pisah baik-baik. Sampai pada akhirnya setelah selang 2 tahun di 2023 itu saya menikah lagi. Dan alhamdulillah Mang Ai, setelah saya cerai itu alhamdulillah saya udah gak pernah dapat gangguan apapun lagi.
Begitu bercerai gangguan langsung hilang. Langsung hilang Mang Ai. Kontan ya. Kontan. Ini saya agak heran sedikit dengan Anto ya, suami itu. Ya. Kok santai-santai aja gitu, nggak ceritain dia pernah punya masalah apa dengan Ami kan? Ya. Seharusnya bercerita jujur ya. Nah, Punya utang itu apa? saya tahu setelah saya menikah dengan suami yang sekarang Mang Ai. Apa katanya? Ternyata dulu dia tuh pernah mengotori perempuan itu Bang Ai. Pernah hubungan gitu? Ya, makanya kenapa sampai dia tuh berbuat sebegitunya, menghalalkan segala cara. Jadi dia tuh nggak terima, dan ternyata yang saya tahu dia itu sampai hamil Bang Ai. Oh iya. Jadi dia tuh punya anak dari mantan pacarnya itu tanpa saya ketahui. Jadi setelah saya menikah dengan suami yang sekarang itu, saya baru tahu jelas penyebabnya kenapa. Karena jujur ya Mang Ai, ya wanita mana sih Mang Ai yang ketika kita memutuskan untuk bercerai tanpa alasan yang jelas kok dia menganggapnya ya sudah gitu. Dia menerima dengan pasrah begitu aja. Saya pun ya istilahnya tidak ada rasa curiga. Kok kenapa ya dia dengan pasrah gitu menerima keputusan ini. Saya mikirnya mungkin karena memang agar kita semua baik-baik aja. Ya. Yang membukanya siapa? Yang buka itu teman dari teman saya. Teman saya yang Meli. di Jakarta itu si Meli. Yang menceritakan semua. Iya. Nah ini jadi kurang jantannya di sini ya. Antonnya harusnya Iya. dari awal sudah. Harusnya dari kasih awal sudah tahu. cerita Mang Iya. Karena sebenarnya ya kalau misalkan memang pada kenyataannya seperti itu, saya kan ya mau gimana ya Mang. Iya. Apalagi dia sudah ada darah daging. Saya tidak akan melarang dia untuk bertanggung jawab. Betul. Ternyata dia memilih untuk menyembunyikan itu semua, dan bahkan teman saya Meli pun baru berani bercerita tuh ketika saya sudah menikah dengan suami yang sekarang Iya. Mang Ai. Bukan menghancurkan Antonya ya, Ya. malah menghancurkan Teh Tina saya. ya. Oke, baik. Akhirnya meninggal dan anaknya sampai sekarang masih ada ya, masih hidup. Sampai sekarang masih ada Mang Ai. Bapaknya sudah nggak ngejar-ngejar Teh Tina lagi. Sudah enggak. Karena dulu pun sempat ada komunikasi, tapi setelah saya menikah dengan suami yang sekarang, saya memutuskan untuk membatasi komunikasi itu Mang Ai. Nah si Anto ini gimana kondisinya sekarang? Kondisinya sekarang dia balik lagi ke Yogyakarta Mang Ai. Menikah? Tidak, Belum juga ya? belum juga. Dia cuman ngejaga anak dari mantan pacarnya itu. Oh, bertanggung jawab. Bertanggung jawab akhirnya Mang Ai. Oke, menarik cerita di akhirnya ya. Ya. Ternyata rumitnya itu ada di akhir nih Ya. jawabannya. Nah Sobat Malam Mencekam, ini ceritanya menambah info lagi nih untuk mereka yang sedang jatuh cinta. Jangan buru-buru kawin juga ya, cek-cek dulu ya, Iya Mang Ai, betul. double check. Ada pesan nggak untuk mereka yang akan menikah mungkin ya, Sedikit aja Mang barangkali Ai. sama gitu. Iya, sedikit aja Mang Ai paling. Saya cuman ngasih tahu, ngasih saran untuk kalian semua yang ingin menikah. Lebih baik ditelusuri latar belakangnya benar-benar. Jangan terlalu terburu-buru memutuskan untuk menikah sebelum kalian benar-benar mengenali calon pasangan kalian. Karena seumur hidup itu lama. Betul. Jadi ada baiknya pacaran lama juga, ada baiknya ya. Ya betul Mang Ai. Jangan 2 bulan langsung menikah ya. Betul. Ya ini mungkin bisa dijudulin ya sama kita ya kisahnya. Jadi mantan pacar adalah maut. Wah nanti kita bikin filmnya. Iya. Oke, makasih ya Siap. Teh Tina. Siap Mang Sehat Ai. selalu dengan Terima suami yang kasih. baru dan anak-anaknya juga sehat selalu ya. Usahanya tambah lancar. Amin. Sobat, demikian akhir kisah dari Teh Tina. Dan Mang Ai serta tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.